Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septiana Asia sebagai fasilitator saya, yang saya hormati Ibu Agustina sebagai pengajar praktik saya. Saya Ida Fitri, berasal dari SD Negeri 9 Merah Mulia dan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan guru saya, Bapak Zulfikar, yang sebagai guru kelas 6B di SD Negeri 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ini kita adakan sebelum nanti saya akan menjalankan proses pembelajaran Baik, Bu. atau sebelum saya melakukan proses kelas adanya dan juga menjalannya proses pembelajaran dan kenapa kita ini melakukan awal dan lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran yang baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada dua tujuan yang ingin saya capai, Bu. Yang pertama, dengan mengamati video yang menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi hak yang diberi di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-hari yang ada di kelas, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan hak yang diperoleh di sekolah, di rumah, dan di masyarakat dengan percaya diri, kemudian memperkesatkan di depan kelas. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasinya? Baik, Bu. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pertama, di pengetahuan, siswa menguraikan hasil mengamati video dan gambar hasil laporan hasil observasi tentang hak anak di rumah sekolah dan masyarakat. Yang kedua, di area keterampilan yaitu menempel gambar dan menceritakan cerita yang ada di gambar. Baik, jadi area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada saya ingin mendengar Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Ya, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab dan juga penugasan. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Ya, Pak. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang mungkin saya akan gunakan beragam. Contoh ada video, ada teks observasinya,
kemudian ada RKPD atau lembar kerja, kemudian slide foto ini, dan juga ada laptop ini. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan apa dan juga jam berapa? Nah, kebetulan Bu, saya ada juga hari Sabtu jam ke-1 dan ke-2. Jadi nanti hari Sabtu kan jam ke-1 dan ke-2 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Baik Bu. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak. Ya Bu. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Yang saya dapatkan mungkin gambaran media apa yang saya gunakan nantinya, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Sabtu depan ya Pak. Baik Bu. Demikian percakapan siang ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Ada teman kita yang tidak hadir? Ada siapa yang tidak hadir? Di Intan ya? Oh, Intan kenapa tidak hadir Intan? Hah? Sakit ya? Oh, kalau sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh, amin. Ya udah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Satu orang teman kita. Aiman, boleh? Silakan Aiman ke depan pimpin doa. Udah, baik. Ya, sama-sama kita berdoa ya. Siapa yang bisa? Semangat kita akan mencoba menyanyikan lagu wajib kita, yaitu Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang bisa pimpin lagu Garuda Pancasila? Ada tidak? Oh, belum ada. Oh, kalau tidak ada yang pimpin, Bapak yang pimpin ya. Kalian ikuti semua ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Di subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Terus pembelajaran kita yaitu pembelajaran 2. Jadi sebelum kita lanjutkan di pembelajaran 2, kemarin ada juga kita pernah belajar di pembelajaran 1. Ingat tidak? Kemarin tentang listrik itu ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian parang. Artinya kemarin sebelum menemukan yang lain, benda-benda lain, penemu itu ada yang menemukan listrik. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu apa namanya? Hak dan hak kita. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya siswa-siswa saya memperhatikan ke depan kelas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan kita dengan membaca teks nanti, bacaan yang menjelaskan hak dalam kehidupan sehari-hari.
boleh nanti tagnya, boleh lihat di buku kalian, baca di buku 6C, boleh juga nanti tagnya Bapak tampilkan. Nah, boleh semua perhatikan ke layar papan tulis. Ini dia hak dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan. Nah, perhatikan ya. Nah, perhatikan ya. Nah, ini dia. Coba perhatikan semuanya. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap misal Pak Adi, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan. Nah, itulah sedikit ilustrasi menonton video tentang hak-hak yang harus kalian dapatkan. Itulah sedikit ilustrasi menonton video tentang hak-hak yang harus kalian dapatkan. Kemudian Bapak juga akan mencoba menampakkan lagi gambar sebagai ilustrasi tentang hak juga. Nah, coba perhatikan ke papan layar monitor yang ada di depan kita. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini ilustrasi kita. Nah, ini ilustrasi yang menampakkan. Kalau sudah mengerti, sekarang Bapak akan memberikan LKPD-nya. Nah, LKPD-nya nanti ada caranya, yaitu dengan menempelkan di mana yang sesuai gambarnya, menempelkan gambarnya di tempat yang sesuai. Ya, misalnya gambarnya hak di rumah, tempelkan di bagian hak di rumah. Ini sama semua ya. Jadi menempelkan gambar hak. Nah, setelah dipotong, ditempelkan gambar hak. Ya. Tidak sudah membagikan kelompok kita. Yang ini adalah kelompok kinestetik, yang ini adalah kelompok auditory, yang ini adalah kelompok visual. Jadi sekarang untuk kelompok ini boleh mencari dengan melihat gambar di mana yang hak di rumah, di mana hak di sekolah. Coba kalian kamu cari. Orang lagi makan dalam keluarga, ini lagi belajar sama keluarga, ini lagi duduk disayang-sayang sama keluarga, ini lagi bermaaf. Kelompok visual, boleh silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Presentasi terus. Nah, semuanya perhatikan ke depan ya, tampilan kerja kelompok yang lain perhatikan juga ke depan. Nah, perhatikan. Nah, sekarang siapa yang baca? Apa merah aja? Merah boleh di sini. Nah, baca aja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pilihlah gambar yang sesuai dengan hak anak di rumah. Nah, sekarang Bapak kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap kita manusia. Dari lahir sampai sekarang itu kita sudah ada hak dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu hak itu ada 3 macam: hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Nah, supaya selaras hak yang kita dapat, kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita melakukan dulu kewajiban kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak akan membagikan post-it ya. Kalian nanti menuliskan bagaimana pembelajaran hari ini. Terserah kalian, apa menyenangkan, apa kurang menyenangkan, apa membosankan, ataupun apa gembira, apa semangat, kurang semangat ya.
Sekarang Bapak bagi posisinya, tulis ya. Tulis ini, tulis. Tulis ini hasil pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Sekarang Bapak menanya siapa yang sudah membuat refleksinya? Intan, udah boleh Intan tampil ke depan dulu. Coba jelaskan apa refleksi Intan. Dah, silakan. Intan, ya jelaskan. Saya sangat senang Nampakkan. karena hari ini saya diberi nampak video. Terus, dah, itu aja. Ya udah, kalau udah silakan. Nah, sekarang refleksi kalian semua tempelkan di papan yang sudah disediakan. Semuanya tempel ya. Dah. Dah tempel semua di situ. Tempel semua. Ada tulis namanya biasa ya kan? Tulis nama biasa. Dah tempel sini. Tulis nama ya. Dah tempel, tulis nama sedikit kode. Ada semua ya, kanan ke atas. Semuanya baik. Ke atas nanti tambah lagi. Kemudian ke depan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik sekali lagi. Lepaskan pelan-pelan. Dah. Bagaimana perasaan kalian? Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk semangat untuk kita semangat sebelum kita istirahat. Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya melakukan tahap ketiga yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini saya didampingi oleh ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Agustina dan rekan saya Bapak Zulfikar yang sedang melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bapak Zulfikar atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam Bu. Baik Pak, kita mulai ya. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau kemarin saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Zulfikar kelas, menurut Bapak, perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin itu bagaimana Pak? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, perasaan saya tentunya sangat senang dan bangga karena proses yang kemarin saya laksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana saya. Menurut Bapak sesuai nggak rencana atau tahapan referensiasi yang Bapak rancang kemarin? Jadi menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari pembukaan, inti, cuma mungkin ada sedikit kurangannya. Nanti perlu saya perbaiki ke depannya lebih baik. Kalau saya amati dari pembelajaran yang Bapak lakukan sudah tampak adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan isi dan penutup. Kemudian siswa pun sudah melakukan presentasi, Pak, ya. Dan siswa juga terlihat lebih aktif lah. Menurut Pak Zulfikar, ada nggak kendala yang Bapak rasakan kemarin dari pembelajaran di kelas? Tentu ada, karena kemarin ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi kalau saya lihat dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, Bapak sudah menggunakan seragam, mulai dari video, teks bacaan, gambar, sesuai dengan yang Bapak rencanakan atau Bapak rancang di Bapak. Iya Bu. Wah. Oh ya, tadi saya dengar Bapak bilang ada siswa yang kurang aktif. Kenapa Pak? Ya, dikarenakan pada waktu itu siswa sudah merasa lelah karena
siswa latihan persiapan upacara untuk hari Senin. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi mereka lelah karena sudah merasa capek ya tadi waktu mengikuti upacara bendera ya. Jadi menurut Bapak untuk kedepannya itu bagaimana membuat siswa itu lebih aktif lagi Pak? Untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan stretching yang pertama teknik stop ya, stop, kemudian mungkin ditambah satu lagi dengan stretching tepuk tangan gembira supaya anak-anak jadi semangat lagi. Oke Pak. Jadi rencana Bapak itu luar biasa sekali Pak ya. Iya Bu. Nah, tidak terasa ini waktu kita pun sudah habis. Kita sudahi diskusi kita ini. Diskusi yang kita buat ini sangat menarik. Nah, kira-kira apa yang dapat Bapak ingin dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Kalau menurut saya untuk kegiatan selanjutnya saya memiliki rencana dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa-siswa yang menjadi tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran dalam kelas. Bagus sekali rencana Pak Yusuf tersebut. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan ide atau rencana Bapak tersebut? Kira-kira saya akan melaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Luar biasa sekali Pak Yusuf. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar dan sukses dalam pembelajaran ke depannya. Begitu juga dengan Bapak, semoga sukses selalu Pak ya. Jadi terima kasih atas waktunya dan sudah berbagi pengalaman dengan saya dalam diskusi kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.